Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Dan yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Artinya, keimanan kita belum sempurna jika belum meyakini dengan benar adanya tentang malaikat. Allah pernah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila min rabbih wal mu'minun, kullu amana billahi wa malaikatihi." Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang pertama-tama yang kita pelajari adalah hakikat para malaikat. Malaikat adalah makhluk hidup Allah yang diciptakan dari cahaya, yang disebutkan dari hadis riwayat Muslim, yaitu tidak memiliki nafsu, tidak pernah bermaksiat, selalu taat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah pernah berfirman, "La yu'sunallaha ma amarahum wa yu'tuna ma yu'marun." Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang kedua adalah tugas-tugas para malaikat. Di antara tugas besar para malaikat adalah Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur hujan dan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Malakul Maut atau bisa dibilang Israel mencabut nyawa, Raqib dan Atid mencatat amal buruk dan baik, Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur, Malik adalah penjaga neraka dan Ridwan penjaga surga. Setiap malaikat memiliki tugas khusus dan tidak pernah lalai mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah malaikat pencatat amal renungan penting. Allah berfirman, "Ma yalziku min qawli illa azahi raqiba adid." Tidaklah seorang mengucapkan suatu perkataan, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Artinya, setiap kata, bahkan kita anggap ringan, adalah candaan, sindiran, gibah, komentar di media sosial. Semua itu tercatat. Bayangkan jika catatan itu diputar di hadapan Allah pada hari kiamat. Apakah kita sudah siap? Dan yang keempat adalah hikmah beriman kepada para malaikat. Yang pertama adalah merasa diawasi atau muraqabah. Kita sadar bahwa hidup ini tidak pernah sendirian. Dan yang kedua adalah menjaga lisan dan akhlak, karena semua itu akan dicatat. Dan yang ketiga adalah semangat beramal solih, karena kita tahu tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Dan yang keempat adalah menguatkan iman kepada yang gaib. Seorang mukmin percaya meski tidak terlihat. Dan yang terakhir adalah bentuk penyimpangan yang harus dihindari. Yang pertama adalah menganggap malaikat sebagai anak Allah, seperti keyakinan kaum musyrik. Dan yang kedua adalah menggambarkan malaikat dengan bentuk yang tidak benar. Dan yang ketiga adalah tidak meyakini keberadaan para malaikat. Semua itu adalah menyelisihi akidah Islam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.